ya. Yuk semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu, kami percaya penyertaan Tuhan tetap buat setiap kami. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Chelsea mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu, tapi harus ada gerakannya. Kita udah lama nih nggak dengar lagu ini. Pasti adik-adik pernah dengar kan ya? Halo, halo, hello, hello. Pasti pernah dengar dong. Nah sekarang Kak Chelsea mau ingetin lagi gerakannya. Adik-adik lihat Kak Chelsea dulu, baru nanti kita sama-sama ya. Oke, siap semuanya? Siap. Let's go Eca. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, pasti adik-adik udah pada ingat kan? Dan tadi udah lihat Kak Chelsea, pasti adik-adik semua bisa ikutin. Oke, saatnya kita sama-sama goyang buat Tuhan Yesus ya. Siap semuanya? Yuk! 1, 2, 3, semua. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Coba ya sekali lagi adik-adik. Tiga. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Wah hebat adik-adik semuanya. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
sudah memuji Tuhan, bersuka cita, dan terlebih kami sudah menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan jadikan kami anak yang dengar-dengaran, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari firman yang disampaikan oleh kakak-kakak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka telinga kami, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dan kakak akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini mengenai Daud dan Mephiboset yang diambil dari kitab 2 Samuel 9 dan 2 Samuel 10. Seperti yang adik-adik ketahui, Daud dan Yonatan anak Saul, mereka berdua mempunyai hubungan persahabatan yang begitu baik. Nah, di dalam 2 Samuel 9 ini dikatakan kalau Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan, sehingga Daud pada saat ini Daud tuh sudah menjadi raja, adik-adik ya. Nah, Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan sehingga dia punya keinginan mencari keluarga Yonatan. Akhirnya si Daud nih memanggil hamba dari Saul untuk bertanya ya. Namanya Ziba. Nah, Daud bertanya, "Ziba, masih ada nggak keluarganya Yonatan?" Ya. Akhirnya si Ziba bilang, "Oh iya, masih ada." Nah, adik-adik, ini di dalam 2 Samuel 9 ini dia bilang nih, masih ada seorang anak laki-laki. Si Ziba bilang, tapi cacat kakinya. Nah, terus si Daud bertanya, di mana dia? Ziba bilang, dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebal. Nah, akhirnya Daud setelah mendengar, Daud menyuruh orang untuk menjemput Mephiboset ya, adik-adik. Nah, setelah Mephiboset datang, dia sujud menyembah kepada Daud karena Daud adalah seorang raja. Mephiboset dia datang, dia bertemu dengan Daud, dia sujud menyembah. Tapi Daud berkata kepada Mephiboset, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Kemudian Mephiboset bersujud dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Kemudian Raja Daud memanggil Ziba. Dia katakan kepada Ziba, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Nah, adik-adik, Ziba mempunyai, di sini dikatakan nih ya, Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Nah, adik-adik, di sini Ziba bersama anaknya dan hambanya itu harus mengelola ya ladang milik si nenek moyangnya si Mephiboset ini. Dia harus kelola dan hasilnya itu dia harus kembalikan lagi ke Mephiboset. Nah, tapi Mephiboset tetap
makan sehidangan dengan Raja Daud. Nah, di sini Mephiboset dikatakan ya di dalam ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, namanya Mika. Nah, semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Ya. Demikianlah Mephiboset itu diam di Yerusalem. Walaupun dia tetap makan sehidang dengan raja, adapun kedua kakinya tuh masih timpang adik-adik ya. Kan dikatakan ya anaknya si Yonatan ini si Ziba bilang cacat kakinya. Nah kakinya itu timpang adik-adik. Tapi walaupun dia timpang, Raja Daud tidak menganggap dia tuh beda gitu ya. Tapi tetap Raja Daud menerima Mephiboset dengan senang hati. Terus tidak membeda-bedakan, dan dia juga makan sehidangan dengan Mephiboset. Nah, pada saat Raja Daud nih ya, di 2 Samuel 10 ini dikatakan sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya Bani Amon ini yang menggantikan menjadi raja dia. Nah adik-adik, Daud ini dia itu hatinya sungguh mulia adik-adik. Dia benar-benar ingin menunjukkan tuh persahabatan yang baik dan ingin menyatakan kasihnya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya ya. Nah pada saat Raja Bani Amon ini meninggal adik-adik, si Raja Daud menyuruh orang untuk menyampaikan turut berduka citanya. Nah tapi adik-adik, bagaimana dengan sambutan dari ini anaknya Bani Amon ini yang bernama Hanun? Nah dia ternyata beda adik-adik. Dia punya pikiran kenapa ya Raja Daud kok tiba-tiba menyuruh orang untuk datang ke sini gitu. Nah tapi pegawainya ini, orang kepercayaannya si Hanun ini bilang, nih jangan-jangan nih ya si Daud ini punya taktik nih, ingin menjatuhkan ini negeri yang dipimpin oleh Hanun ini. Nah akhirnya si Hanun ini jadi punya pikiran yang negatif kepada Daud, padahal Daud itu ingin menunjukkan persahabatannya, menunjukkan kasihnya kepada ayahnya si Hanun ini. Nah adik-adik, karena dia punya pikiran yang negatif kepada Daud ya, di sini dikatakan tuh ya orang suruhannya Daud itu dia disuruh balik ya. Terus Hanun suruh bilang tangkep aja katanya. Sebelum pegawai suruhannya si Daud itu balik, dia bilang tangkap dia, pegawai Daud itu katanya. Terus cukur setengah dari janggut mereka, terus dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka katanya. Kemudian setelah dipotong setengah janggutnya, terus bajunya dipotong ya adik-adik. Setelah itu pegawainya suruhannya si Daud ini baru disuruh pulang. Tapi adik-adik, Daud tuh tahu ya gitu. Akhirnya Daud menyuruh orang suruhannya itu ya, dia bilang tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Nah adik-adik, pada saat Hanun punya pikiran negatif ini ya adik-adik ya, akhirnya terjadilah peperangan ya, dan Bani Amon bersama orang Aram ini akhirnya bertempur dengan Raja Daud ini ya. Nah akhirnya setelah pasukan Raja Daud dengan pasukan Bani Amon ini dan orang
Aram ini ya adik-adik ya. Ternyata setelah mereka berperang, akhirnya pihak Daud lah yang menang adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita diingatkan lagi nih, kalau kita tuh ya jangan sampai punya pikiran yang negatif adik-adik sama orang lain. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu yang dia pikirkan adik-adik. Nah di sini dikatakan juga kita tidak boleh menghakimi ya, kalau kita sendiri nggak mau dihakimi. Dan kita juga harus bisa mengampuni adik-adik. Memang susah adik-adik mengampuni ya, tapi Raja Daud ini mengajarkan kita, dari Daud ini ya mengajarkan kepada kita untuk belajar mengampuni ya, belajar untuk tidak menghakimi, belajar untuk mengasihi itu adik-adik ya. Nah adik-adik, bukan adik-adik saja yang belajar, kakak juga harus belajar. Semuanya itu memang sulit, tapi kita terus mengandalkan Tuhan, kita belajar dan terus belajar adik-adik ya. Jangan punya pikiran yang negatif pada seseorang, jangan menghakimi, jangan menghukum seseorang, dan juga kita jangan sampai menaruh dendam karena kita tidak bisa mengampuni adik-adik. Nah kita harus belajar seperti Raja Daud. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalannya, diambil dari Lukas 6 ayat 37. Sudah dibuka ya adik-adik Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kepada kita ya, seperti apa yang Raja Daud lakukan. Kita terus belajar ya adik-adik. Tapi kita ulangin lagi nih ayat hafalannya ya, supaya kita benar-benar hafal. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah adik-adik, ayat hafalannya ini dihafalin ya adik-adik. Setelah hafal, adik-adik rekam dan adik-adik kirim ke kakak-kakak kelas adik-adik. Nah firman Tuhan sampai di sini, kakak berharap adik-adik masih tetap semangat, terus belajar melalui firman Tuhan, melalui kehidupan Daud. Terus kita berusaha untuk mengampuni, tidak menghakimi ataupun menghukum seseorang. Dan ingat, kita harus punya pikiran yang positif. Terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.